Ya ya Ci. Bagi caku. Ada. Banyak kecil lekati nih. Teman anu juga begitu. Teman apa ini? Teman apa ini begini? Teman sharing begitu. Teman sharing. Jadi ingin membahagiakan semua orang. Supaya tidak kayak materi sekali tuh. Berarti modal kurat tuh Joko Pahli nih. Modal kurat aja nih. Model rasa iba. Nggak muka-muka kamasian Joko di situ. Tidak kan sudah disampaikan sama timnya. Bilang, Orang susah itu kode tawar kita. nah, Tawar. kalau madu dulu minum, cair kesna. Nampil manis nambah mbak yang tadi. Iya. 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 Saya ambil channel ini boleh. Iya, ambil minta kalah nih. Tapi selama stand up, udah semua tempat menyenangkan. Pernah di Tausia ini, serius ini acara Asia. Iya, cerita sih kematian. Jadi anaknya ini baru meninggal di malam, dikubur Desa. besoknya kayak gitu, dikubur. Terus setelah dikubur siangnya kayak begitu, malamnya disuruh stand up. Tahu sih? Bukan ceramah, Bukan apa nih stand up. Jadi stand up di cerita siap. Jadi sebelum stand up ada dulu layar diputar untuk mengenang almarhum masa hidupnya. Iya. Setelah itu hiburan selanjutnya stand up komedi. Naik ke stand up, datang orang tuanya, bapaknya dengan mamanya sambil pelukan menangis. Bagaimana mau dikasih ketawa gitu? Gak bisa dikasih ketawa. Ada stand up itu. Stand up itu memang hiburannya bukan. Kenapa bukan kayak Ceramah. begitu? Iya. Tidak mungkin menghibur memang keluarga. Tidak bisa dikasih ketawa. Ada caranya kok menghibur, nah ada bapaknya mamanya. Turun dari Menangis. mobil, dilihat jalan sambil pelukan, menangis. Baru anakku. Serius itu? Serius itu. Stand up di cerita siap. Karena yang meninggal juga itu temannya anak komunitas. Anak komunitas memang. Jadi diusulkan bilang, coba beri kalau stand up teman itu. Tidak bisa berapa yang naik itu ada 7 orang yang naik, tidak ada bisa kasih ketawa. Tidak ada yang Orang tidak- menangis semua. Tadi Dia lama kita udah jadi, tidak ganti, jadi renungan saja. begitu itu memang mau kasih ketawa ikut tongki menangis di atas panggung. Tapi aneh bin ajaib sih sebenarnya itu masih ada cara kematian. Iya, Stand up yang tidak salah dia bilang tidak apa-apa. Itu juga saya bilang saya kalau stand up mau ceramah ya mau ambil hantar bos. Kan dia Ustaz lucu-lucu. Ya, Ustaz Dasar, idola aku juga itu, lucu sekali. nah, Ustaz tadi. Iya. Tapi Sama- kan dia lucunya tuh ada yang mengarah ke Iya. agama. Toh? Kalau stand up kan murni memang dari keresahan, Iya, kehidupannya memang dari dia kehidupannya tuh apa yang diresahkan. Gitu. Sama Ustaz idola aku juga itu, Ustaz Muhammad Irsyad Abdullah. Iya. Kenapa itu? Dai muda berbakat itu, kebanggaan Sulawesi. Dai muda berbakat atau dai muda berkarat? Beda-beda tipis gitu bos. Nah, ini ya mau menanyakan banyak sekarang yang istilahnya itu orang hijrah begitu. Hijrah. Iya. Terus? Temanku ini ada temanku di lingkunganku tuh, Ya. Di lingkungan stand up ini tuh. di lingkungan umum lah. Di lingkungan umum ya. Nanti nak tahu dirinya kalau dia nonton. Saya kayaknya nak cerita ini. Iya, hijrah. Pokoknya hijrah. Bukannya Ya, hijrah. hijrah. Nah. Terus kayak menjauh begitu, tidak mau lagi datang ke kita, atau kalau datang ke di tempatnya selalu menghindar. Kayak baru duduk berapa menit, tunggu dulu nak bukan keluar, begitu selalu kita hindari, kayak tidak mau dekat sama kita. Terus nah hapus semua sosmednya, kayak Instagramnya nah hapus, Berhenti main sosmed. berhenti. Padahal kan sebelum hijrah belajar tentang semuanya agama begitu dari sosmed. Dari sosmed. Kenapa pas hari Kenal agama, nah hapus semua? nah hapus semua sosmed. Padahal bisa aja nak pakai sebarkan kebaikan. Termasuk kau nah hapus juga. Iya. Ketemu di jalan tidak mau mana. Jadi kau datangi, temanmu ini hijrah ini. Kau datangi, dia kayak menghindar gitu. Baru Kita dalam hatinya gitu, datang pendosa. Itu gimana kah? Iya itu sempat ada anunya begitu, ada ketakutannya begitu sebelum semakin jatuh ada ketakutannya begitu kalau nanti lama ngobrol keceplosan apa begitu dia. Oh gitu. Jadi kalau saya sebenarnya ya, orang hijrah itu, saya kembali lagi dasarnya Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang universal. Islam itu agama yang luas. Kalaupun kita hijrah, alhamdulillah itu baik. 100% itu baik. Saya tidak pernah menentang hijrah. Tidak. Baguslah kita hijrah. Ya.
Cuman persoalannya ketika kita hijrah, baru kita mau jauhi teman-teman. Nah ini yang salah di sini. Ada apa dalam pembelajaran? Ini yang jadi problem sekarang ini, orang hijrah. Lalu dia batasi pergaulannya, dia tinggalkan teman-temannya yang dulu, sampai yang lebih parah, dia hapus sosmednya semua, gitu. Seolah-olah yang lain ini banyak dosanya, dia saja yang suci. Tidak bisa begitu. Jadi Islam ini fleksibel, Islam merangkul, bukan memukul. Gitu. Islam mengasihi, bukan menjauhi. Jadi kalaupun misalnya kau tahu misalnya dulu toh, jam mau kebongkar kina. Pokoknya habis sebentar. Kau tahu ya artinya saya. Kalau saya hijrah, kalau saya pribadi ini, saya hijrah, kau belum hijrah misalnya toh, misalnya kau belum sholat, kau belum ini, kau belum pokoknya kau belum hijrah lah, belum tersentuh dengan agama lebih mendalam. Saya tidak jauhi kau. Malah saya ajak ayat deh, ngopi deh, ayat deh, bikin konten deh, toh supaya bisa kita bicara agama. Siapa tahu dengan ini ada hidayah yang turun, Pak. Iya toh. Jadi kita rangkul, Pak, bukan memukul. Jadi Islam itu tidak menganjurkan kita, tidak memerintahkan kita baku bombe. Orang yang baku bombe ya, orang yang baku bombe sudah sendiri di dunia, sendiri nanti dikubur. Sepi dia dikubur, karena apa? Karena tidak ada yang doa lagi, banyak juga bombe. Meninggal ke sudah sewi, meninggal ke haji siapa? Itu sana yang banyak ke bombe, pasan tombe dia jarang itu. Begitu dia. Jadi hijrah silakan hijrah, tapi hijrah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Dan satu lagi ya, ini saya mau kasih penjelasan. Nah, makanya belajar agama jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong, karena begitu menjadinya. Itu yang hijrahnya begitu, rata-rata belajar sama Kiai Haji Muhammad bukan. Ini yang salah tuh. Belajar sama guru Kiai Haji. Ini yang salah, makanya pemahamannya setengah-setengah. Akhirnya dia menjauhi temannya, seolah-olah dia yang paling suci, yang lain pendosa. Ini tidak boleh seperti itu. Oke, Bro? Oke. Berarti ada pelajaran yang terlewatkan dari dia begitu. Mungkin sebenarnya video yang sudah dipotong-potong begitu. Ya, sekarang kan apa sih yang tidak di YouTube? Semua bisa di YouTube. Semua bisa di YouTube, Pak. Termasuk video ceramahnya ustadz-ustadz yang bagus itu biasa dipotong lah untuk dijadikan propaganda, diadu domba dan lain sebagainya, untuk menjatuhkan ustadznya begitu. Itu sebenarnya. Kayaknya biasa dulu sering-sering diajak bilang ayo ngumpul. Datang sekarang mulai minta mau, bahkan di chat tidak dia balas, tidak dia read, ada yang dia blok. Saya memang kayak kehilangan sekali. Kenapa kayak kehilangan sekali kok kan? Karena terbiasa bersama. Dan sepiring berdua mungkin ceritanya. Dia yang paling banyak uangnya. Dari kalau tidak ada di mana kamu hidup. Paling banyak uangnya. Iya. Cuma susah juga. Apa gitu. Cuma sama aja gini, sama-sama aja susah. Berarti ya jangan. Tidak ada uangnya, dia ada mobilnya lagi kalau kemana-mana. Iya nih. Astaga. Jangan sampai dia lihat deh. Biar mina nonton biar. Narasi saya kan menonton ini. Iya. Beberapa menit kemudian. Ya. Di stand up itu, sepengetahuanku tuh di stand up itu ada teknik atau apa kan namanya, di roasting. Iya, sesi roasting ada sesi. Ada tuh roasting tuh. Kayak ada satu orang yang duduk diam terus dibacoti, dihabisi tuh. Iya. Mau kurasi ke roasting nggak dulu? Jadi roasting itu sebenarnya kayak penghormatan untuk orang yang di roasting ini. Di dunia stand up itu. Iya, penghormatan. Makanya yang di roasting itu biasa orang-orang besar kayak Justin Bieber yang ada namanya. Karena tapi kalau kau roasting Justin Bieber tidak mengerti apa kau bilang. Makanya kita mau roasting. Oh begitu. Karena bayangkan kita 7 tahun kuliah sama-sama terus, saya terus jadi bully. Saya dihabisi. Iya. Lulus lagi berapa tahun gitu lulus. Ketemu di acara buka puasa. Ketemu. Masih dibully juga. Masih dibully juga. Makanya pertamanya kuliah video ini. Habis kapan ada waktu kok Jadi lama main di simpang-simpang. Lama. Terus roasting apa nih biar minta kalah roasting Jadi kita ini beda sekali sama
masa-masa kuliah begitu. Iya. Masa-masa kuliah. Sekarang kan aurata begitu bersinar. Kayak kalau di salaman kita ini sampai sekarang ini masih bobo surgawi begitu. Dulu, wow. Kayaknya kegelapan semua di belakang. Karena final, saya masih ingat sekali tuh final di UIN di kampus 1 ada namanya gedung D. Di depan pintu kuliah kita dari jauh dengan ya mau masuk final. Iya sini mau ke kantin kita kasih lihat uangnya saya bayar. Luar biasa godaan tadi itu. Sekarang mengajak kebaikan tapi dirita dulu selalu kesalahan ke akhir. Pulang kampus masih saya nggak motor itu Satria-pu. Yang kalau dari jauh itu kedengaran dari ujung lorong keluar semua orang di lorong kenal potnya. Nah kali suaranya bingung kenal. Tapi sekarang meneduhkan nih Jakarta. Jadi tertutupi itu dulu. Apalagi dulu tadi habis ini banyak sekali. Kena 2 harian. buka apa yang dulu Apalagi dulu itu deh. Dulu puasa. Kita ajak kayaknya orang Mendomi dia bilang puasa begini siang-siang pulang puasa di kampus di parkiran dosen. Kira siapa mau minum pergi kau beli minuman. Baru beli segar dengan Mendomi. Astagfirullah. Bulan puasa masih aja tuh di parkiran baru ada dosen. Ya ini dosen mau ambil anunya. Astaga, kenapa kalian ini semua masih ada puasa? Dan kita sendiri yang jerumuskan. Memang ini Pak dari tadi ditanya, padahal kita yang jerumuskan. Bahaya sekali memang. Padahal saya mengajak. Iya, selalu mengajak ke sebuah kesalahan, tapi kita yang laporkan sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang kan berbalik nih anunya kita aja nih semua yang dulu menuju kebaikan, menghapus dosa alhamdulillah. Jadi bisa jadi cerita-cerita lucu itu. Kenangan-kenangan yang bisa dicerita nanti. Kenangan bisa cerita. Sehingga sekali begitu jurusting apa? Karena kalau banyak sekali editor edit. Kayaknya napotong semua langsung videonya. Tidak. Oh ya, bahaya biasa. Pasti gak mati gitu. Pokoknya jangan cut. Pokoknya kasih maju semua, kasih cool maju. Jangan di-cut terus. No settingan. Biar ini bahas yang cewek kita kasih menangis. Aduh. Ada loh itu. Ada cewek inisialnya E. Yang tergila-gila sekali. Tapi astaga. Kenapa? Tidak ada memang cermin dulu di lagi pokoknya apa kita minta kita suruh datang kemana datang kita permainkan Playboy dulu. So gagal. Itu biasa serius ini sepanjang kuliah gua mati kok. Kenapa ini bisa cewek tergila-gila bahkan biasa di rumah bercermin sendiri. Mana gak? Kalau ada foto aku kasih foto samping dan muka aku di cermin belum. Kena lebih gagah jadi kenapa bisa tergila-gila cewek? Jadi tidak bisa dipungkiri tuh. Banyak jatuh cinta sama saya tuh. Banyak kejar-kejar gitu. Kalau pulang begitu apa aja merenung sendiri. Kalau di motor ya kayaknya dulu saya Supra dulu. Supra yang tidak ada speedometernya. Saya kabel kelihatan rangkaian. Motor sama muka tidak jauh beda. Ya biasa. Kalau datang masih siang ke kampus nak kira itu baru pulang antar sayur ini. Ke kampus. Ya, kalau di situ kawan nih. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Bahkan sampai menangis itu cewek curhat kemana-mana bilang apa aku salah sampai ngejauhin ke Ica. Bilang bukan kau salah, orang yang mendekati salah. Coba saya mendekati tidak menjauhin. Coba kau udah dekat ini menderita itu cewek pak kalau kau udah dekat. Saya terus pepet kalau saudara. Iya. Ini dulu kita kode lapar kok, itu tiba-tiba ada makanan. Tapi terjamin anak-anak tuh. Iya, terjamin. Kenyang kau juga nu. Iya itu dia. Kami itu paling selalu dapat upah.
makan hati aja. Kenapa bisa di hampir satu fakultas tergila-gila bahkan dari fakultas lain nih. Kenapa? Sampai ada pikiran lelek kayak ada tempat perguruan dari Imaji Kuwait. Kering gigi ketawa ya. Jadi kok resapi itu kenapa ini? Biasa. Kalau ku dengar Mikan biasa aku dengar cerita-cerita, enggak sengaja ku dengar cerita-cerita ini. Bilang, kenapa Chandana balas masih SMS dulu? Iya betul. Bilang, kenapa Chandana balas SMS? Kok biasa lihat nih, salah ketika atau bagaimana? Orang yang ku dekati salah. Banyak dong yang cakep-cakep di sini. Kenapa itu yang ku dekati? Banyak yang cakep ada tapi tidak termasuk jika itu. Biasa kan kuliah biasa. Oh kayaknya kalau kemeja pin baru cakep. Jadi pakai kemeja tonga biasa besoknya. Tidak merubah nasib gitu. Kemeja tidak merubah nasib. Tidak merubah nasib. Tetapi juga begitu nih. Tetapi kita langsung nggak bilang harus aku ganti namaku jadi Ica juga. Supaya suka kak. Iya. Itu aku tak tahu. Pesonata daya pikat tak. Iya. Bukan daya Grand Square Bukan. Jadi ya masuk miasar. Iya. Masuk miasar. Jadi mau ketarik dulu pergi sholat sama-sama dulu pergi sholat toh. Iya. Terus menurut pemikiranmu gitu, hal yang bisa kau share sama bro-bro yang ada di rumah, apa kira-kira hal-hal positif? Ya kau ambil cermin lah dari saya dulu bagaimana sampai sekarang. Kasih masukan dulu toh. Kalau yang dari kita ini apa ya? Kayaknya belajar terus untuk jadi lebih baik. Kalau dari diri pribadi, karena kan saya dari pekerjaan begitu toh, lakukan pekerjaan yang kasih senang hatimu begitu, kasih senang hati. Karena sebanyak apapun penghasilannya, kalau tidak senang hati, tidak akan enak dijalani. Dulu saya ada pekerjaan kok penghasilannya tetap di setiap bulan, lumayan. Cuma tidak tenangi hati kita dengan lingkungannya, dengan orang-orangnya. Jadi biar gimana? Enak dijalani kayak bangun pagi-pagi, bilang mau misalnya pergi kerja berat gitu terus bawanya setiap hari. Nah, semenjak ku jalani kerjaanku yang sekarang kasih bahagia orang itu cuma bahagia. Jadi lakukan saja apa yang bikin bahagia diri kita sendiri. Jadi bro Cuk, pesannya lakukan apa yang kita mau lakukan selama itu masih dalam koridor agama, selama itu tidak menyalahi aturan agama. Lakukan saja, yang penting tidak ada unsur dosa di dalamnya. Dan satu hal yang mesti kita petik dari Yayat, bahwa jangan sampai kita melakukan pekerjaan walaupun gajinya itu besar tapi batin hati kita merasa tersiksa. Jangan dilakukan itu. Cukup kita lakukan pekerjaan yang membuat kita senang, membuat kita bahagia, ya, walaupun penghasilannya itu sedikit. Maka bahasa agamanya adalah yang dicari adalah keberkahan. Jadi biar banyak uang tak kalau tidak berkah sama je tetap digelisah hati tak. Banyak mobil tak kalau tidak berkah gelisah hati tak. Tidur tidak enak, sedikit-sedikit bangun lagi. Bagaimana je mobilku? Bagaimana je mobilku? Itu bukti bahwa tidak ada keberkahan. Oke bro Cuk, jadi harta tidak dibawa mati. Lakukan pekerjaan yang membuat hati kita senang, yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke bro Cuk. Inilah tadi sharing-sharing saya alhamdulillah akhirnya bisa ketemu lagi sama Yayat setelah sekian lama bulan purnama. Saya ketemu sama Yayat lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa petik hikmah, kita bisa ambil pelajaran, walaupun pembicaraan hari ini di konten kali ini mungkin kurang manfaatnya, tapi saya harap kita bisa ambil manfaat di dalamnya untuk kita bisa beramal jariah, ya. Oke bro Cuk, tetap istiqomah dalam kebaikan, lakukan kebaikan dengan ikhlas, keikhlasan hati. Mudah-mudahan insyaallah seluruhnya berberkah dunia wal akhirah. Oke bro Cuk, jangan pernah lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like and share sebanyak-banyaknya. Share kepada Datuk Tak, Nini Tak, Tita Tak, Om Tak, Tanta Tak, Mama Tak, Bapak Tak, Saudara Tak, pokoknya semuanya bro Cuk.
supaya tambah semangat kalau bikin konten ya nah. Oke, saya Muhammad Irsyad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa menit kemudian. Alhamdulillah, Bro Cuk, selesai record. Saya berjumpa lagi bersama teman kampus saya dulu, Yayat. Beliau sekarang stand up comedian. Alhamdulillah, selesai record pas masuk waktu sholat asar. Yuk Bro Cuk, tetap jalankan kewajiban, kita sholat asar dulu. Oke Bro Cuk. Bro Cuk, jadi saya masih di Celebes Cafe. Tadi baru saya selesai menunaikan sholat asar, kemudian saya kembali ke Celebes Cafe. Ternyata begitu saya mau masuk tadi, ternyata Celebes Cafe ini lengkap fasilitasnya Bro Cuk. Kita bisa ngopi, bisa juga cukur rambut, potong rambut. Ternyata ada barbernya juga, barbershopnya juga. Jadi lihat kondisinya barbershop di dalam. Di kondisi barbershop, di belakang ada orang keramas. Barbershop di Jalan Rusa, di kedai kopi Celebes di Jalan Rusa. Dia menyediakan juga barbershop. Jadi kalau datang ke sini minum kopi, agak gatal-gatal rambut tak, agak gatal-gatal kepala tak, mau cukur, langsung masuk di barbershopnya. Oke Bro Cuk, jadi ingat kira kedai kopi Celebes ada barbershopnya juga, lokasinya di Jalan Rusa.